Ku coba bagikan apa yang gak ada di sana. Artinya mungkin di tempat lain kalian belum menemukannya. Di tempat lain hanya membahas tentang teknikal, cara entry, indikator dan lain sebagainya. Tapi jika Anda sudah mempraktekkan semua cara di tempat lain dan masih lost, masih gagal, cobalah datang ke kanal ini dan mempelajari apa yang saya bagikan. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Jili Wosi. Ya, ini merupakan channel yang cukup agak berbeda dengan channel yang lain. Kenapa saya bilang berbeda? Karena mungkin di tempat lain Anda mungkin bisa menemukan technical analysis yang cukup hebat gitu ya. Bahkan jauh lebih hebat dari apa yang kami bahas. Anda bisa ikut kelas, akademi, komunitas apapun yang memberikan Anda apapun itu gitu ya di tempat lain. Tapi di sini saya akan membahas atau memberikan Anda sebuah perspektif yang berbeda. Yang berbeda dalam artian lebih kepada hal-hal psikologi. Kenapa? Karena menurut saya se-skill atau sehebat-hebatnya Anda dalam bertransaksi pasar modal gitu ya. Anda memiliki technical analysis yang sangat bagus, Anda memiliki fundamental analysis yang sangat bagus. Anda menguasai segala hal tentang ekonomi makro, mikro, makro global, apapun ya. Menurut saya sebagian besar yang berpengaruh bukan dari kemampuan Anda dalam menganalisa fundamental atau teknikal, tapi kemampuan Anda dalam hal mengontrol psikologi Anda. Ya, saya juga akan membahas beberapa hal yang mungkin bisa menambah wawasan pengetahuan, layaknya kanal seperti misalnya Ferry Irwandi gitu ya, yang memberikan explainer yang dengan sudut pandangnya dia dan dia menjelaskan. Nah, Anda juga mungkin bisa di sini mempelajari sesuatu yang saya coba pelajari, saya bedah dan akan saya explain dengan baik. Nah, jika Anda sudah mempelajari di luar dari hal-hal tadi dan masih gagal, di sini adalah tempat yang tepat untuk Anda belajar bagaimana mengendalikan diri Anda, tetapi dengan perspektif yang jelas dan hitungan yang tepat. Kalau kita melihat di dunia pasar modal, khususnya ya para influencer finansial atau orang-orang yang sudah trading lama dalam konteks ini, mereka sering flexing, berhasil, mungkin dapat mobil sport, kekayaan dan lain sebagainya gitu ya, yang membuat Anda berpikir bahwa Anda bisa menjadi seperti mereka, dan itu bisa. Tetapi pertanyaannya, berapa besar probabilitas Anda untuk menjadi sama seperti mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Anda sudah memiliki mental psikologi yang sama seperti mereka? Tentu dua hal tersebut menjadi pertanyaan besar, sehingga banyak orang yang malah rugi. Mereka berekspektasi bisa menjadi kaya raya dari dunia pasar modal, malah sebaliknya mendapatkan kerugian yang jauh lebih parah daripada mereka di posisi sebelum mengenal dunia pasar modal. Contoh, Anda masuk pertama di kripto, rugi, saya harus pindah ke saham. Saham rugi lagi, pesimis, saya pindah ke forex. Forex Anda rugi lagi dan pindah kemana terus Anda pindah. Dan kerugian tersebut bisa terakumulasi sampai di titik Anda menganggap semua hal dalam pasar modal itu adalah sebuah kerugian. Saya bukanlah seorang full-time trader atau full-time investor dalam dunia pasar modal. Saya adalah orang yang kebetulan waktu berkuliah memiliki background ekonomi dan pernah mengambil pembelajaran khusus tentang ini di tahun 2009. Jadi jauh sebelum era di mana banyak influencer atau akademi atau kelas, apalagi komunitas berbentuk Telegram dan lainnya ada. Nah, sepanjang waktu berjalan dari tahun saya mempelajari sampai sekarang, saya merupakan seorang entrepreneur. Saya fokus kepada bisnis di dunia media. Kami mengerjakan banyak proyek di bidang media dan khususnya pelatihan. Saya pribadi senang mengajar orang lain, bukan dikarenakan era tren jualan kelas itu hadir ya. Tetapi jauh sebelum tren itu ada, saya banyak melatih dan memberikan pelajaran kepada orang lain. Karena saya senang sekali ada orang lain yang bisa mempelajari sesuatu dari saya pribadi. Nah, perspektif cara berpikir, cara menghitung, mengendalikan emosi dan lain sebagainya itu jika dinilai di era sekarang akan dikatakan jualan kelas. Tapi jauh sebelum itu, saya pribadi mengajari orang dalam bentuk offline itu sudah banyak. Nah, apa yang saya bagikan tentunya prinsip-prinsip dasar di luar dari teknikal ya. Dalam hal teknis tentunya dari semua bisnis yang saya jalankan pada saat workshop secara offline tentu saya akan mengajarkan tentang teknisnya, caranya bagaimana seperti itu. Tetapi dalam konteks di luar daripada itu ada banyak juga, atau apa yang saya ingin bagikan ke dalam kanal ini adalah di luar dari hal-hal teknis tadi, seperti yang saya sudah bahas di awal. Contohnya, jika Anda ingin berbisnis, oke, misalnya let's say ya, kita memberikan contoh simple. Misalnya yang paling banyak, bisnis yang paling banyak yang suka dibuka oleh sebagian besar orang adalah rumah makan gitu ya. Nah, orang kebanyakan hanya fokus kepada cara membuat menu yang baik, cara menyajikan kepada
customer dengan baik, itu baik. Tapi ada hal-hal yang di luar daripada itu. Cara jualannya di mana? Marketing mixnya seperti apa? Place, product, promotion, dan lain sebagainya. Itu harus dipelajari. Nah, aspek-aspek tersebutlah di luar dari aspek teknis. Perspektif cara berpikir, itulah hal yang paling penting menurut saya. Contoh simpel yang lain, misalnya AI bisa membantu Anda untuk menentukan hitungan, kalkulasi, news terbaru, dan lain sebagainya. Tapi struktur bagaimana berpikir, dan Anda berikan itu kepada AI, sehingga AI bisa mentranslatekan menjadi sebuah strategi analisa. Pernahkah ada orang pikirkan tentang itu? Dan di sini kami mengajarkan bagaimana Anda membentuk struktur berpikir. Setelah struktur berpikir tersebut jadi, Anda punya perspektif yang berbeda dan menentukan psikologi Anda sampai ujungnya pada saat mengambil keputusan Anda tidak sembarangan. Di luar pastinya hal-hal teknis juga tidak akan kami buang, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan psikologi dan spiritual dan pribadi itulah yang akan kami fokuskan agar Anda bisa menjadi seorang trader yang long term, investor yang jangka panjang, bukan hanya 1-2 kali Anda menang dan selanjutnya rungkat, tetapi Anda bisa bertahan lama. Mungkin Anda tidak bisa membeli mobil sport atau menjadi kaya raya layaknya para bocah-bocah ajaib yang ada di dunia finansial market Indonesia, tapi setidaknya kehidupan finansial Anda bisa berubah, Anda bisa memiliki savings yang baik, Anda bisa bertransaksi yang baik, Anda bisa menghitung probabilitas menang kalah Anda dengan baik, dengan kepala yang dingin, tenang, dan pada saat Anda menarik sebuah garis secara linear, Anda memiliki growth yang baik. Jika kanal belajar ini cocok dengan Anda, atau kanal belajar ini adalah sesuatu yang Anda cari selama ini, silakan subscribe kanal ini, dan semoga Anda bisa belajar sesuatu di tempat ini.